Anda masih bersama kami di News on the Spot. Kami masih memiliki informasi lainnya. Pemirsa, Taman Impian Jaya Ancol kembali beroperasi hari ini. Kawasan Ancol dibuka bagi pengunjung yang berolahraga. Sebelumnya Ancol sempat tutup sementara di tengah penerapan PPKM di Jakarta. Hari ini Ancol kembali dibuka secara terbatas bagi warga yang akan berolahraga. Sementara aktivitas berenang di pantai atau senam berkelompok yang menimbulkan kerumunan tidak diizinkan. Ancol membatasi waktu kunjungan menjadi 2 sesi, yakni pagi pukul 6 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat dan siang pukul 14 hingga 18 waktu Indonesia Barat. Untuk anak di bawah usia 12 tahun dan lansia di atas 70 tahun serta ibu hamil belum diizinkan masuk kawasan Ancol. Senang ya, soalnya kan untuk outdoor gitu, karena kan kalau enggak kita susah untuk cari tempat lagi. Saya sih cukup senang gitu untuk tiket online dan surat vaksin. Jadi memang kita harus punya semuanya, baru kita boleh masuk. Ya semoga kalau dengan bisa menjaga prokes semua tetap buka ya, karena apalagi cuman untuk kalau setahu saya sekarang kan tutup jam 6 ya. Mungkin kalau bisa di lebih malaman sedikit bukanya. Saya senang sekali ya, karena saya udah olahraga puluhan tahun di sini. Begitu buka makanya hari pertama langsung datang. Iya. Sebenarnya Ancol kalau menurut saya sih cukup bagus buat olahraga ya, juga kan terbuka begini, harusnya sih nggak masalah ya. Yang penting ya personalnya aja bisa saling jaga diri, jaga jarak ya. Ya kalau saya sih berharap Ancol bisa tetap buka ya, karena buat olahraga terutama yang berumur kan ya. Kalau selama kan COVID harusnya ada olahraga walaupun hanya sekedar jalan gitu, tapi kan jemur buat mereka kesehatannya. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya kita langsung bergabung dengan Said Masyur dan juru kamera Haryadi Jamal dari kawasan Ancol, Jakarta Utara. Ya, Said, bagaimana aktivitas terkini di Ancol? Baik Julita dan juga pemirsa, hari ini Taman Impian Jaya Ancol kembali membuka operasi per 18 Agustus 2021 setelah ditutup nyaris 2 bulan, yaitu sejak 24 Juni 2021 kemarin akibat penerapan PPKM di Jawa dan Bali, khususnya yang ada di Jakarta yang saat ini masih diterapkan PPKM level 4 dan diperpanjang lagi hingga 23 Agustus mendatang. Namun pembukaan ini Julita hanya dikhususkan bagi para pengunjung yang akan beraktivitas berolahraga begitu, seperti olahraga jogging, bersepeda dan juga jalan santai, dan juga memang ada beberapa ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan oleh pengelola untuk tetap mematuhi protokol kesehatan selama operasional di Ancol ini dibuka. Dan untuk informasi selengkapnya saat ini saya sudah bersama dengan Corporate Communication Taman Impian Jaya Ancol, Ibu Rika Lestari. Selamat siang Ibu Rika. Siang Mas Said. Ibu Rika, bisa dijelaskan mungkin setelah Ancol tutup hampir 2 bulan Bu, hari ini hari pertama dibuka akhirnya 18 Agustus 2021. Seperti apa akhirnya kebijakan diambil oleh pengelola dan ketentuan-ketentuan apa saja yang diterapkan oleh pengelola Ancol di sini? Ya, tentunya kebijakan yang diterapkan pada pembukaan 18 Agustus ini hanya untuk yang berolahraga saja. Jadi pengunjung tidak diizinkan untuk melakukan aktivitas piknik, begitu, kemudian juga tidak boleh menggelar tikar. Lalu juga kebijakan-kebijakannya itu antara lain pembelian tiket itu secara online, wajib secara online, lalu nanti memberikan bukti vaksin itu dari aplikasi Peduli Lindungi, Jaki, ataupun dalam bentuk fisik. Dan juga penerapan protokol kesehatan yang cukup ketat juga kami berlakukan di kawasan Ancol. Baik, Bu Rika, ini untuk menghindari kerumunan begitu, apakah dari pihak manajemen membatasi dari segi kapasitas misalnya, atau ada pembagian waktu-waktu khusus seperti itu, Bu Rika? Ya, tentunya kami melakukan pembatasan kuota itu sekitar 10% per sesi. Betul sekali, kami membuka 2 sesi kedatangan, yaitu sesi pagi, yaitu jam 6 pagi sampai dengan jam 10. Lalu sesi kedua itu jam 2 sampai dengan jam 6 sore. Nah, diharapkan ini dapat mengakomodir aktivitas olahraga masyarakat yang ingin berolahraga di kawasan Ancol, yaitu di pantai, Alliance Eco Park, dan juga di Pasar Seni. Dari segi kapasitas tadi Bu, adakah pembatasan misalnya berapa persen dari sesi pertama kemudian sesi kedua, atau seperti apa pembagiannya Bu Rika? Ya, sesi pertama kami batasi sekitar 10% dari kapasitas maksimal, demikian juga dengan sesi kedua. Jadi memang rata-rata sekitar 20% sehari dalam 2 sesi itu.
Ya. Baik, Bu Rika, ini PPKM level 4 kembali diperpanjang pemerintah. Ini dari pihak pengelola sendiri koordinasi dengan pemerintah dalam hal ini Pemprov DKI Jakarta seperti apa, Bu Rika? Ya, tentunya kami juga sebagai salah satu BUMD DKI Jakarta itu melakukan komunikasi dan koordinasi yang cukup intens terhadap Pemprov DKI, dalam hal ini Dinas Parekraf ya. Jadi kami melakukan koordinasi, komunikasi hal-hal apa saja yang sekiranya harus diterapkan di kawasan Ancol agar tetap aman dan nyaman. Apakah sudah terakhir, Bu Rika, apakah sudah ada gambaran ke depannya, Bu Rika, terkait dengan apakah sudah ada ini merupakan ancang-ancang untuk membuka kembali Ancol dengan normal atau seperti apa, Bu Rika? Kami masih menunggu keputusan lebih lanjut, jadi saat ini memang yang kami buka hanya untuk aktivitas olahraga dulu. Ya. Terima kasih banyak, Bu Rika Lestari. Baik, Julita, itu tadi wawancara kami bersama dengan Rika Lestari selaku Corporate Communication Ancol ini, dan beliau juga mengatakan bahwa pihaknya masih menunggu daripada arahan dari Pemprov DKI Jakarta, dalam hal ini Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta, seperti apa nantinya kebijakan yang akan diambil dalam penerapan PPKM level 4 yang saat ini masih diterapkan di DKI Jakarta dan diperpanjang hingga 23 Agustus. Ini nantinya mereka menunggu apakah akan dibuka kembali secara normal ataupun masih seperti ini ya. Dan saat ini juga beberapa waktu ke depan ini pihak pengelola masih akan secara khusus membuka bagi para pengunjung yang hanya akan melakukan aktivitas olahraga, sehingga beberapa kawasan atau wahana rekreasi ini, Julita, ini saat ini belum dibuka. Demikian, Julita. Baik, saya terima kasih untuk informasinya. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, Said Masur dan juru kamera Haryadi Jamal dari kawasan Ancol, Jakarta Utara.